Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Hadratil kiram, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala merupakan kalimat terindah dan tertinggi yang kita ucap. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena nikmat Allah melimpah kepada kita semua. Berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho dan terus menambahkan nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan dengan salam pun pada saat kita membacanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan salawat tersebut adalah salawat yang mencerminkan rasa cinta kepada Nabi, kemudian dijadikan kendaraan untuk menjumpainya dan meraih syafaat yang pernah dijanjikannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian tafsir atau pandangan para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Pada pertemuan sebelumnya, ayat ke-22, kalimatnya walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha asyuddahu, maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada usia dewasanya, usia 30 tahunan, fase pertama orang dewasa. Karena dalam catatan para ulama, orang dewasa itu kan dua kali. Satu, ketika usianya 30 masuk dia dewasa. Maka pada saat usia 40 tahun, itulah puncak kedewasaan sesungguhnya. 30 masuk dewasa, puncaknya 40. Makanya dalam surat Al-Ahqaf itu ketika ada seseorang berusia 40 tahun, maka dia berdoa kepada Tuhannya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Ketika 40 tahun. Bahkan kiai saya dulu ketika ngajarkan itu doa wajib 40 tahun kamu itu tuh. Kalau sampai usiamu nanti, dulu kita masih aliyah, kalau sampai nanti usiamu 40 tahun wajib baca doa itu. Begitu beliau bilang itu. Ketika usianya 40 tahun, maka dia bilang, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk mampu mensyukuri nikmat yang sudah Engkau berikan kepadaku. Dan kepada kedua orang tua dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, puncaknya 40 tahun, mulainya 30 tahun. Bukankah 30 tahun itu masa di mana orang atau seorang laki-laki atau bahkan perempuan, masa yang paling bergejolak, masa yang semua pengen gitu. Itu usia 30 tahun kan semua juga bisa dikerjakan itu. Tenaga hebat, makan belum ada yang dilarang, kemampuan tinggi, apa aja pengen. Sehingga seringkali manusia tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan tidak mengendalikan hawa nafsu pada saat usia 30 tahun. Beda kalau ada orang 30 tahun berantem sama orang 60 tahun berantem. Kalau orang 30 tahun berangkat, sikat bleh. 30 tahun main sikat aja udah. Sikat udah urusan belakangan. Kalau 30 tahun. Tapi kalau udah 60 tahun, ntar urusannya gimana ini? Beda tuh pertimbangannya tuh. Ya makanya kalau anak-anak muda bawa mobil, bawa motor usia 30 tahun, kenceng-kenceng di jalanan itu tuh.
Tapi kalau orang tua 60 tahun bawa mobil, bawa motor pelan. Nikung masih 1 kilometer udah pasang sen biasanya sih. 60 tahun. Tapi kalau yang 30 tahun 5 meter baru pasang sen itu. Nah, bukankah begitu perbedaan itu? Sehingga begitu kuat dan hebatnya apa yang ada dalam diri seseorang pada saat usia 30 tahun, seringkali orang tersebut tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu dan emosinya. Maka akhirnya pada saat walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma. Maka pada saat usianya 30 tahun itulah kami memberikan hikmah kepada Yusuf sekaligus ilmu. Yang demikian itulah kami memberikan balasan kepada orang yang melakukan perbuatan ihsan. Bapak Ibu yang saya hormati, pekan atau bulan yang lalu saya bilang hikmah, Allah kasih hikmah kepada Yusuf alaihissalam. Nah, hikmah ini kan salah satu bahasa Quran yang masuk dalam bahasa Indonesia nih. Sudah masuk dia dalam bahasa Indonesia. Kita bilang, oh ini kali ada hikmahnya, ini hikmahnya. Al-Quran juga menggunakan kata hikmah. Repotnya kita menggunakan bahasa Quran tapi tidak sama dengan tujuan Quran menggunakan kata itu. Bulan lalu saya bilang begitu. Kalau hikmah dalam bahasa Indonesianya, hikmah itu kan sesuatu yang terjadi atau kesimpulan setelah adanya kejadian. Kejadian dulu baru ada kesimpulan. Ini hikmahnya. Biasanya kejadian-kejadian buruk kemudian berlaku beberapa waktu lamanya. Diambillah hikmahnya. Ini hikmahnya. Kalau gitu dalam bahasa Indonesia, hikmah itu datangnya belakangan. Kejadian buruk dulu baru ada hikmahnya. Sedangkan kalau dalam bahasa Quran, hikmah itu diberikan lebih dahulu. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma. Maka ketika Nabi Yusuf usia 30 tahun, kami kasih hikmah itu. Apa lantas hikmah itu? Sementara pakar-pakar bahasa yang saya temui dalam kitab-kitabnya, mereka bilang hikmah itu kan hurufnya ha, kaf, sama mim. Ha, kaf, sama mim itu rata-rata benang merahnya mencegah sesuatu yang berdampak buruk. Ha, ka, ma. Mencegah atau mengendalikan supaya tidak terjadi sebuah keburukan. Maka saya bilang tali kekang kuda yang membuat si kusir kemudian mengendalikan kuda, kalau ditarik ke kanan belok ke kanan, tarik ke kiri belok ke kiri, tarik dua-duanya berhenti. Maka kata hakama itu adalah tali kekang kuda itu disebutlah hakama, sehingga akhirnya si kusir bisa mengendalikan kuda kanan kiri atau berhenti. Artinya tidak terjadi sesuatu yang dampaknya buruk kalau kuda tidak bisa dikendalikan. Hakim, hurufnya kan hakama. Sehingga hakim adalah orang yang mengendalikan persidangan tersebut dan memberikan keputusan yang memuaskan kepada pihak yang bertikai. Seharusnya begitu. Seharusnya, walaupun kenyataannya jarang gitu. Seringkali tergantung bayaran, seringkali gitu ya. Maka hakim itu kan orang yang nginjekin kaki kanannya ke surga, kaki kirinya ke neraka. Seringkali kita temukan kasus-kasusnya, tergantung berapa orang bisa bayarnya, begitulah keputusannya. Tapi kalau dibilang kembalikan kepada kalimat dasarnya, hakim adalah orang yang mengendalikan dalam sebuah persidangan sehingga memberikan hukum yang tepat sehingga tidak terjadi pertikaian antara orang yang bertikai. Kalau di cerita Quran, hakim paling hebat dan memutuskan ke perkara itu ada cerita dua orang tuh. Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud alaihissalam. Nah, kalau Bapak nanti buka Quran ulang, surat ke-21 ayat 78. Nah, 21, 78. Bapak nanti bisa cek tuh. Ada kisah Nabi Daud alaihissalam sang bapak dengan Nabi Sulaiman sang anak. Didatengin sama seorang petani yang ngadu kepada Nabi Daud alaihissalam, yang ngadu kepada Nabi Sulaiman, kebunnya diacak-acak oleh kambing tetangganya. Habis satu kebun. Tetangganya ngelepasin kambing, kambingnya masuk ke kebun dia. Satu kebun habis. Itu kambing kalau udah masuk kebun kan nggak ada istilah kambing nyicipin, cuman sedikit doang kemudian pulang gitu. Kan nggak ada. Kalau kambing udah masuk kebun, habis sekebun udah. Apalagi kalau udah dibawa teman-temannya, udah. Habis satu kebun itu, sehingga si pemilik kebun ini marahnya luar biasa, mengadukan persoalan kepada Nabi Daud alaihissalam.
Wahai Tuan Raja, kebun saya habis diacak-acak oleh kambing ini pemiliknya yang tidak mengontrol kambing itu lari kemana. Habis saya minta ganti rugi. Maka Nabi Daud diceritakan dalam surat tersebut, keputusannya saya minta yang adil, Tuan Raja. Maka kalau gitu Nabi Daud bilang, ya sudah, saya putuskan. Ini hakim nih, memutuskan perkara supaya tidak terjadi konflik berkepanjangan. Dah, keputusannya begini deh. Ini kambing punya si pemiliknya, ambil semua, kasih kepada si pemilik kebun sebagai ganti rugi dari kehancuran kebunnya itu tuh. Nah, nanti si pemilik kebun kan gak marah karena dia mendapatkan ganti rugi. Bolehlah, semua kebunnya acak-acakan tapi dia mendapatkan ganti rugi dari kambing-kambing yang makan tanaman di kebunnya ini. Nah, ambil kambingnya, berikan kepada si pemilik kebun. Itu keputusan. Keputusan Nabi Daud ini tepat. Kenapa dibilang tepat? Karena tidak menimbulkan amarah bagi si pemilik kebun. Dan kemudian si pemilik kambing, ya pasrah keputusan hakim kok. Selesai sudah. Kan clear sudah, tidak menimbulkan konflik. Hakim adalah orang yang mengendalikan situasi. Sehingga tidak menimbulkan konflik antara yang menggugat dan yang tergugat. Anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam dengar bapaknya ngomong begitu keputusannya. Lantas sang anak bilang dalam surat itu, Abah, kayaknya keputusannya jangan begini deh. Keputusan Nabi Daud itu benar dia. Tapi lantas Nabi Sulaiman alaihissalam selaku anaknya bilang, bah jangan gini. Gini aja keputusannya. Kambing, si pemilik kambing ini nih, kasihkan sementara waktu kepada si pemilik kebun. Kalau pada saat dimiliki oleh si pemilik kebun ini ada anaknya, ada bulunya, ada susunya, ambil. Sambil menunggu kebun tersebut balik lagi ke asalnya, bagus lagi. Nanti kalau kebunnya sudah bagus lagi, balik lagi ke asalnya, kambingnya pulangin lagi ke si pemilik kambingnya. Nah, kalau semasa ditaruh di si petani ini, kambing itu beranak dan punya susu atau ada bulunya diambil, kasih ke si pemilik tanah. Kan dia dapat ganti rugi dari anak yang lahir, dari susu yang diambil, dari bulu yang ada. Tapi si pemilik kambing tidak merasa kerugian karena kambingnya bakal balik lagi nungguin kebun itu beres. Akhirnya keputusan Nabi Sulaiman ini lebih baik daripada keputusan Nabi Daud. Nabi Daud udah bener, tapi ini lebih baik. Sehingga ini tidak menimbulkan konflik, itu akan hakim. Dua orang ini ada di Quran. Dan uniknya ya Bapak Ibu, kalau dalam Al-Quran ada anak sama orang tua diceritakan bareng nih. Nabi Yusuf bareng sama Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Sulaiman dikisahkan bareng sama anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam bareng dengan anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau diceritakan dalam Quran itu seringkali deh, Bapak perhatiin atau Ibu perhatiin deh. Anak sama bapak punya kemampuan yang sama, tapi yang diceritakan ditonjolkan anaknya. Lebih hebat anak dibandingkan bapak itu. Quran kalau menceritakan ada anak, bapak punya kemampuan sama. Tapi Quran menceritakan anak lebih hebat daripada bapak. Nah ini nih, Yusuf. Nabi Yakub kan punya kemampuan untuk mentakwilkan mimpi. Oh hebat dia, pakar menakwilkan mimpi Nabi Daud itu tuh. Bahkan tidak hanya sekedar Nabi Daud, banyak orang yang bisa menakwilkan mimpi pada masa tersebut. Tapi ada nggak di Quran surat Yusuf itu bapaknya mentakwilkan mimpi seseorang? Nggak ada kan? Padahal bapaknya hebat itu. Tapi ada nggak ceritanya Yakub menakwilkan mimpi seseorang yang begini, kejadiannya kayak begini? Enggak. Tapi anaknya diceritakan dia menakwilkan mimpi. Satu, ada dua orang pemuda yang dipenjara kemudian punya mimpi, yang satu memeras anggur, yang satu lagi bawa makanan di atas kepala. Yusuf menakwilkan yang meras anggur ini satu masa akan dekat lagi dengan raja. Dekat nih, orang dekat nanti. Kenapa? Uang namanya ngasih minum raja, mesti orang kepercayaan dong. Gak mungkin raja mau minum sesuatu dari orang yang tidak pernah dipercayanya. Kamu bakal dekat dengan raja nanti. Sementara yang dipatokin burung ini nih, kamu akan dihukum dengan cara dilumuri makanan, kemudian burung-burung datang dipatokin badan kamu sampai kamu mati itu. Bukankah itu ada dalam surat Yusuf? Yusuf mentakwilkannya. Ada raja kemudian ngimpi ada sapi gemuk 7, kemudian dimakan sapi kurus 7. Yusuf mentakwilkan lagi 7 tahun masa subur, 7 tahun masa ceklik.
Bapaknya nggak diceritain tuh. Padahal bapaknya hebat. Nabi Sulaiman, barusan saya ceritakan Nabi Sulaiman itu. Bukankah bapaknya punya keputusan tepat, tapi Nabi Sulaiman jauh lebih baik daripada keputusan bapaknya. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang yang berserah diri kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Dia bilang, aku akan hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Selalu condong kepada Allah. Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim bilang begitu. Tapi kapan Nabi Sulaiman ngomong kayak gitu? Ketika dia sudah berumur dan dewasa. Dia bilang, aku serahkan diriku kepada Allah. Nabi Ibrahim. Tapi anaknya Ismail, ketika sang bapak datang kemudian 2 kali dia ngimpi yang sama. Inni arafil manam. Aku ngelihat kamu, aku sembeli sebagai ketaatanku dan kepasrahanku kepada Allah. Fangdur madza taro. Coba, menurut kamu apa? Apa jawaban si anak? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, kerjain aja sudah, kalau itu perintah Allah, engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Anaknya masih ingusan loh. Ya bukankah banyak pakar sejarah itu 13 tahunan, sementara Ibrahim wajah tuh di usianya sudah dewasa. Sementara Ismail bilang, ya abatif alma tu'mar. Usianya lebih dini daripada Nabi Ibrahim berserah diri itu. Kalau gitu, kalau ada kisah bapak sama anak berjejer diceritakan bareng, anak lebih hebat, anak lebih hebat, anak lebih dulu dibanding bapaknya, meskipun bapaknya juga hebat. Lantas ada ulama yang saya seneng tafsir ya. Tafsir, kalau kebenarannya nggak mutlak. Kalau ayatnya pasti mutlak benernya. Makanya kita boleh beda tafsir, jangan beda ayat. Ayat mas pasti satu. Tafsirnya beda-beda. Makanya banyak hasanah kitab-kitab tafsir itu sebenarnya mencerdaskan umat Islam, bukan menjadikan kita beda lantas jadi perang merasa saya lebih benar karena pakai tafsirnya ini gitu. Ya asal ulama punya kompetensi dalam bidang tafsir ya mangga gitu. Akhirnya saya senang dengan ulama tafsir ini bilang gini. Kalau Al-Quran mengabadikan bapak sama anak terus, anak lebih hebat dari bapak, Al-Quran selalu saja modelnya kayak begitu. Kenapa? Karena ini kan manusiawi, dia cerita manusia. Cerita manusianya gimana? Karena Quran itu petunjuk bagi manusia, maka dia selaras dengan manusia. Selarasnya gimana? Kalau bapak dalam kondisi umum atau di hadapan umum, dia dikalahkan oleh anaknya di hadapan umum, bapaknya dikalahkan di hadapan umum oleh anaknya, itu bapak biasanya bangga, bukan malu itu. Ya. Kalau bapak dikalahkan di depan umum oleh anaknya, dia bangga itu, bukan malu itu. Tapi kalau kita seringkali mungkin dikalahkan oleh orang lain ada rasa minder itu. Ada rasa kita terkalahkan itu. Ada rasa kita mundur akhirnya. Ada imam jauh suaranya, biasanya dia ngimam terus. Datang orang baru. Begitu orang baru datang, terus kemudian dia ngimam, suaranya lebih enak, bacaannya lebih bervariatif. Maka si yang imam biasa ini nih ada rasa minder itu. Ada rasa sedikit terkalahkan oleh orang lain itu pasti itu. Meskipun dia nggak ngomong, manusia itu. Kalau dia sudah kebiasaan atau terbiasa dikenal orang, ada orang yang lebih baik lagi dan berhadapan dengan dia pada saat yang sama, ada rasa nggak nyaman itu. Ya, itu makanya dulu saya punya mamang itu, mungkin ada yang kenal Umar Ja'far Siddiq itu. Nah, saya muridnya beliau tuh. Nah, ketika saya khutbah, dia ada itu. Gitu. Dia ada, tapi dia ngumpet di balik tiang. Kenapa dia ngumpet di balik tiang? Karena kalau dia menonjolkan dirinya atau menampakkan dirinya, pasti ini orang gemeteran nih, ada orang lebih hebat. Ada rasa terkalahkan atau ada sesuatu dia bisa kalah dan gak nyaman bagi orang tersebut. Tapi kalau yang mengalahkannya anaknya, dia bangga itu. Bapaknya biasa imam di masjid atau di musola terus, anaknya pulang mondok atau pulang dari Mesir atau pulang dari mana selesai. Nah kemudian dia pulang ke tanah airnya. Setelah pulang kemudian si biasa masjid, kemudian bapaknya mempersilakan dia, udahlah coba ngimam sana. Anaknya suaranya lebih enak.
Anaknya bacaan lebih bervariatif, bapaknya di belakang. Oh, bangga itu. Senangnya luar biasa. Makanya kalau ada anak mampu mengalahkan orang tua nggak ada rasa malu. Bangga. Kalau kita bacaannya nggak bagus dan nggak banyak, sementara anak cucu kita bacanya bagus dan banyak, senangnya luar biasa itu. Ini kan kitab manusia ini nih. Ya gitu, maka diberikan Nabi Yusuf hikmah. Hikmah itu mengendalikan. Sebagaimana hakim mengendalikan. Sebagaimana tali kekang itu mengendalikan. Yusuf pada saat usia 30 tahun diberikan hikmah. Sesuatu yang sanggup mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena ayat ke-23-nya berlanjut ayat ke-23-nya nih. Jadi itulah kaitannya kenapa Yusuf diberikan hikmah oleh Allah. Manfaatnya apa? Dia tinggal di rumah seorang perempuan yang merupakan ibu angkatnya. Yang kita kenal di Indonesia Julaiha. Di Indonesia tuh. Tapi kalau saya ngeliat tafsir Quran itu kok nggak ada Julaiha. Gitu. Yang ada Zalikho. Gitu. Masuk ke Indonesia. Jadi Julaiha. Gitu. Terus karena main waktu kecil temannya susah nyebut Julaiha, maka disebutlah Eha biasanya nama kecilnya tuh. Ya, nah ini nih gitu tuh biasa. Akhirnya dia tinggal di sebuah rumah ibu angkatnya yang dikenal dengan Zalikho atau Julaiha lah Indonesianya itu tuh. Nah Julaiha ini pertama nerima, dah ngelihat Yusuf emang anak yang baru 13 tahun biasa. Lama tinggal serumah dengan Julaiha ini. Julaiha ngelihat Nabi Yusuf itu kan makin hari makin ganteng. Tiap hari lo ngelihatnya tuh. Dan dia bukan ibu kepada anak. Meskipun disebutnya ibu angkat. Gitu. Maka kalau ibu angkat ke anak, rasa nafsu itu tetap ada. Ya, makanya agama Islam itu mengadopsi, menyadarkan kepada kita kalau kita mengadopsi bukan salah, boleh, tapi harus menyadarkan diri bahwa kalau mengadopsi itu harus kamu sadar itu anak orang bukan anak kita. Ya kenapa? Karena terhadap anak tersebut ada rasa itu. Ya, rasa syahwat itu muncul. Kalau kita dengan anak secara umum dan normal, meskipun anak kalau ibu punya suami wajahnya biasa-biasa aja. Terus lahir anaknya ganteng. Terus kemudian begitu lebaran sang anak karena sayang dengan ibunya, ibu sayang dengan anaknya, dia peluk, dia rangkulan. Kira-kira ada rasa ngederet nggak bu? Gitu ya. Ada rasa nggak ngederet? Atau bapak kepada putrinya yang lebih cantik daripada istrinya, kira-kira ada rasanya nggak kira-kira? Nyetrum nggak? Enggak, malah sayang, dia nangis, dia peluk, dia usap kepalanya bisa jadi. Tapi kalau istri orang lain beda itu. Meskipun mukanya biasa-biasa aja. Ya, atau mungkin nggak lebih cantik dibanding istri kita sendiri. Nah itu kan orang lain, ada rasa itu. Maka kalau kita memeluk anak biasa-biasa aja. Tapi anak angkat tolong dicatat. Anak angkat itu bukan anak kita itu. Ketika dia anak angkat bukan anak kita, maka ada rasa terhadap dia. Yusuf diangkat oleh Julaiha, bukan anak kandung. Karena dalam berbagai macam tafsir Julaiha dengan Potifar atau Kitfir ini, dia menikah tapi tidak punya keturunan. Bahkan ada beberapa tafsir yang bilang bahwa sang suami tidak berfungsi sebagai suami. Gitu. Tahu sendirilah. Udah 18 tahun ke atas yang ngaji kan saya nggak perlu rinci kan. Gitu. Nah tidak berfungsi dia ini nih. Sehingga akhirnya ketika lihat Nabi Yusuf terus berkembang, makin hari makin tampan, makin gagah. Ditambah lagi nih. Nabi Yusuf punya akhlak yang bagus gitu. Sehingga Julaiha ketika ngelihat tiap hari begitu, muncul rasa sukanya makin hari makin bertambah. Karena ngelihat Yusuf dekat. Makanya kata Nabi, bukankah seorang perempuan itu dinikahi disebabkan karena faktor kecantikannya? Laki-laki juga begitu. Wanita mencintai seorang laki-laki sehingga mau nikah dengan sang laki-laki tersebut karena faktor ketampanannya. Jadi bagi saya hadis Nabi tersebut hadis Nabi yang rasional dan membumi gitu.
Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena calonnya atau istrinya itu dilihat cantik. Tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha. Pertama disebut cantiknya dulu loh. Laki-laki itu ngelihat perempuan kemudian tertarik dan dia nikahi, kan faktornya pertama cantik itu. Ya, jadi agama menempatkan kata kecantikan itu di faktor pertama, seorang laki-laki dengan perempuan tertarik karena faktor kecantikan. Ini kan rasional dan membumi dan manusiawi. Laki-laki seneng nih ngelihat calonnya. Kenapa? Dia bilang cantik. Yang perempuan mau dinikahi, dia seneng nih karena laki-laki itu tampan. Meskipun Bapak Ibu alhamdulillahnya nih, cantik dengan tampan ukurannya relatif. Tuh alhamdulillah tuh. Ya, nggak ada ukuran standar sama cantik dengan tampan itu. Relatif di mata manusia itu. Kalau orang udah seneng, meskipun orang lain bilang jelek, yang seneng tetap bilang cantik tuh. Meskipun suaranya cempreng dan rewelnya luar biasa, kalau udah seneng ngangenin itu. Bahkan sampai ada orang bilang, lu ngelihat pakai mata nggak sih model kayak begitu lo seneng? Kan ada yang kayak gitu. Tapi namanya orang udah seneng. Bahkan sampai dibilang cinta itu buta. Disebabkan karena faktor ngelihatnya. Bukankah kalau gitu laki-laki dan perempuan itu tertarik disebabkan karena wajahnya, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Itu yang menjadikan magnet orang bisa tertarik. Maka agama seringkali mengingatkan jangan mengumbar aurat. Ya, kenapa? Karena itu daya tarik. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Kalau gitu ada keburukan-keburukan atau pelecehan itu terjadi disebabkan karena terbukanya aurat yang merangsang laki-laki atau perempuan. Sehingga Zulaiha ini ngelihat Yusuf terus hasratnya sebagai seorang perempuan normal. Manusia, bukan malaikat. Maka ngelihat Yusuf terus ganteng, tambah ganteng, baiknya luar biasa. Maka sampai pada puncaknya Zulaiha itu tidak tahan dan dampaknya atau akhirnya bukankah ceritanya masyhur Zulaiha menggoda Yusuf kan? Dia goda Yusuf itu. Perempuan cantik. Kondisinya dia tutup pintu-pintunya, kemudian dia tutup hordengnya, semua keluar nggak ada di kamar atau di tempat ruangan tersebut. Cuman Yusuf dengan Zulaiha. Zulaiha menggoda Yusuf dengan suaranya, dengan pakaiannya, dengan penampilannya pada masa tersebut. Berdua di sebuah tempat, semuanya tertutup. Dan ini hebat menggodanya ini. Sudah pakai suara, sudah pakai pakaian, ditambah dengan tubuh, menggoda seorang laki-laki normal. Yusufnya kan 30 tahun kan? Ya, normal pada masa tersebut hasrat seksual tinggi, keinginan besar. Sebagai laki-laki Yusuf bukan malaikat, punya hasrat, digoda oleh perempuan ini. Bukankah nggak tahu ya kalau model saya kira-kira ngeblank apa enggak waktu itu tuh gitu ya. Wong berdua gitu. Ya, bukankah itu sebuah penawaran yang luar biasa? Saya mengatakan begitu. Saya wong manusia biasa kok. Saya nggak tahu keadaannya tuh. Bukankah kemarin ada cerita yang gak nyaman di kalangan kita selaku ustadz dan pondok pesantren itu tuh. Manusia itu. Ya, nah begitu digoda dengan suara, dengan kecantikan, dengan penampilan, dipanggil mesra Yusuf itu, digoda. Nah inilah dampak dan fungsinya hikmah tadi. Hikmah kan pengendalian. Maka ketika digoda oleh Zulaiha beberapa kali, terus digoda semua, sudah dalam kondisi yang nyaman. Apa Yusuf kemudian mau, meskipun punya hasrat loh. Yusufnya punya hasrat loh, 30 tahun. Beda kalau Zulaiha goda pakai suara, kemudian goda pakai baju, pakai penampilan, pakai jalan yang lemah gemulai. Yusufnya udah 92 tahun, itu mah gak ada godaan namanya. Ya, paling-paling Yusufnya cuma pelongo gitu. Gak ada godaannya, ini Yusuf 30 tahun, hasratnya masih tinggi. Nah digoda demikian. Nah di sini fungsi hakama atau hikmah itu. Yusuf mampu mengendalikan hawa nafsunya meskipun dia punya hasrat. Tapi dia sanggup mengendalikan gitu ya. Kalau nggak sanggup mengendalikan, dilepas itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa yang tidak diperkenankan oleh agama ini.
Karena Yusuf itu punya rasa. Bukankah walakot hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha punya rasa kepada Yusuf. Yusuf juga punya rasa sebagai manusianya. Tapi bukankah hikmah itu menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dia berhenti menahan dengan bilang, ini ma'adallah, aku takut kepada Allah dan aku nggak enak sama suami kamu itu. Suami kamu sudah mengangkat saya. Dari saya kecil kemudian sampai diberikan kenikmatan di tempat ini. Itu suami kamu. Lebih-lebih lagi Tuhan yang memelihara aku. Bukankah itu hikmah namanya? Nah, jadi hikmah dalam kaidah agama atau dalam kaidah bahasa Arab, hikmah itu adalah sesuatu yang diberikan lebih dulu untuk mencegah terjadinya perbuatan buruk. Makanya hikmah dalam bahasa Arab dengan hikmah bahasa Indonesia nggak sama. Nah, ini persoalannya nih. Kita kalau menggunakan kaidah-kaidah agama seringkali kayak orang beragama dan menghafal ataupun paham Quran pakai bahasa-bahasa agama, padahal bahasa Quran nggak sama dengan bahasa Indonesia. Diterjemahkannya beda udah. Yang paling populer syukur. Syukur kan masuk bahasa Indonesia tuh. Syukur masuk bahasa Indonesia. Syukur bahasa Indonesia kan rasa terima kasih. Tapi kalau kita merujuk kepada bahasa Arab atau bahasa Quran, syukur bukan terima kasih. Syukur adalah pengelolaan seorang hamba terhadap nikmat yang dianugerahkan oleh Tuhannya. Sehingga definisi syukur dalam beberapa kitab, asyukru sorful abdi jami'an ni'amihi. Syukur itu adalah pengelolaan seorang hamba terhadap nikmat yang dianugerahkan Tuhannya. Ngelola, bukan nerima. Sorf. Nah, ada Ustadz Ali nih. Kalau kita ke money changer, di sana kan sorof. Ya. Sot, ro sama fa kan gitu ya. Gitu. Ada ilmu dalam kaidah berbahasa Arab dulu di pondok namanya nahu sorof. Gitu. Sorof itu kan dari fi'il madi berubah mudhari, isim makam, isim makan, isim zaman, kemudian maf'ul, kemudian fa'il dan segala macam. Kan berubah tuh. Maka kalau definisinya yang namanya syukur itu sorful abdi, maka yang namanya syukur itu pengelolaan manusia terhadap nikmat Allah. Kamu diberikan 1, kemudian hasilnya jadi 10. Itu namanya bersyukur. Kamu dikasih 10, kemudian ketika yang ngasih datang lagi sekian lama, dia lihat hasilnya udah 100. Itu namanya orang syukur. Kamu dikasih makan cuman sedikit, badanmu gemuk. Syukur namanya. Makanya cuma di piring kecil, sedikit, badannya gemuk. Itu orang syukur itu. Ini makannya di piring gede, semuanya dikuahin kayak orang mau berenang, badannya kurus aja. Kufur yang modelnya kayak begini. Nah, syukur itu kelolaan nikmat dikelola, dikasih, berkembang, namanya syukur. Kalau kita kan syukur terima kasih, nerima. Nah, Ustadz Ali kalau muter keliling tawaf pasti ada doa. Rabbi qani'ni bima razaqtani wakhluf alayya kulla ghaibatin li minka bi khair. Gitu kan Ustaz Ali ya? Maka saat itu Rabbi qani'ni bima razaqtani. Ya Allah anugerahkan Rabbi qani'ni agar aku bisa qanaah bima razaqtani terhadap nikmat atau anugerah yang sudah engkau berikan kepadaku. Sehingga syukurnya orang Indonesia dalam bahasa agama atau dalam bahasa Arab namanya qanaah. Qanaah. Bukan syukur. Syukurnya Indonesia sama dengan qanaah sebenarnya sih. Kan beda sebenarnya. Kalau qanaah saya terima nikmat Allah itu alhamdulillah, qanaah namanya. Tapi kalau syukur, kamu diberikan 1 ya. Rubah jadi 10. Kamu saya kasih 10 ya, rubah jadi 100. Si perubah ini namanya orang bersyukur. Bapak Ibu hari ini bersyukur. Kenapa bersyukurnya? Saya bangun atau kita bangun ada yang 3:30 tadi, ada yang 3:4, ada yang jam 3. Terus begitu bangun alhamdulillah masih diberikan nyawa. Sampai alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sakit buka kelopak mata. Terus kemudian turun dari pembaringan, terus kemudian kita mandi atau sekedar berwudu bersih-bersih, dikasih sehat, iya. Dikasih nyawa hari ini hidup lagi, iya. Karena ada orang yang dipastikan malam hari ini dia mati, ya. Entah di mana orang itu, tapi masih ada. Oh tadi saya keluar gang, saya belum dengar ada pengumumannya, ada tetangga udah pasang bendera kuning tuh. Semalam perasaan lewat sini jam 10 belum ada.
Tapi tadi jam 4 bilang kok ada bendera di sini. Karena belum subuh, nggak ada pengumuman, jadi siapa yang meninggal nggak tahu lah, lewat aja dulu. Bukankah semalam tidak ada bendera, sekarang ini bendera? Bukankah dipastikan ada yang meninggal semalam ini? Kita bangun. Maka saat itulah bangun, kemudian berwudu, tahajud, selesai tahajud, kemudian berangkat ke masjid. Maka kita ini mengelola nikmat Allah, dikasih masih hidup, dikasih masih sehat, berangkat deh ke masjid. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan di kesempatan hari ini adalah orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah dalam pengertian dikasih nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat enak, kemudian dia menggunakan berbagai macam itu untuk kebaikan. Namanya bersyukur itu. Tapi kalau saya alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah, namanya qanaah. Menerima. Maaf, Bapak yang saat ini mulai digrogoti dengan penyakit. Di usia yang mungkin sudah 60 ke atas, sudah mungkin gula naik, bahkan sampai tidak terkendali kolesterol, bahkan boleh jadi ketika bangun pun lutut sudah mulai nyeri, sehingga sholat harus duduk, gitu. Apakah ada rasa konanya? Ada konanya mestinya. Kenapa? Saya sakit begini kan di usia 60-an. Dari usia 1 sampai usia 60 kemarin, saya sehat loh. Ya, saya nikmat itu. Cuman sekarang aja dokter memvonis saya ada jantung, kemudian gula darah tinggi, kolesterol, kemudian bangun itu jadi susah. Kan sekarang. Dulu, bukankah boleh jadi kalau ingat SD kita main kasti itu. Lari sana, lari sini segala macamnya. Dulu berapa tahun, sekian tahun saya sehat itu. Sekarang kalau diberikan penyakit, sekarang. Dulunya saya nikmat itu. Ya, sehingga saya menyadari di usia 52 tahun udah pasti ada penurunan, udah beda dengan yang dulu itu tuh. Tapi rasa konahnya apa? Kan baru sekarang di usia 50. Kemarin 51 sampai 50 kan enak, semua bisa dimakan. Sekarang di usia 50 tahunan mulai jangan banyak-banyak. Jangan makan ini, jangan makan itu. Sekarang, zaman dulu nggak ngebagi orang itu, ambil lagi, makan lagi dulu. Jadi kalau sekarang mungkin dikurangi. Saya akan bilang, ya Allah syukur. Saya menerima anugerahmu ini. Kan qanaah namanya. Syukurnya saya akan terus melakukan aneka aktivitas. Itu namanya qanaah dengan syukur. Nah, sama dengan hikmah. Jadi akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, Zulaiha goda dan terus menggoda. Nabi Yusuf karena diberikan hikmah oleh Allah mampu mengendalikan diri. Maka orang yang diberikan hikmah adalah orang yang sanggup untuk mencegah keburukan yang terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya hikmah. Jadi kalau hikmah itu kalau kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada kami hikmah. Setiap santri seringkali minta diberikan ilmu, diberikan hikmah. Hikmah itu adalah anugerah Allah untuk mampu mencegah sesuatu yang buruk terjadi di masa yang akan datang. Bukan berikan kami hikmah adalah kemampuan untuk memahami, oh ini maksudnya. Enggak, bukan itu. Akhirnya digodalah Yusuf, tapi Yusuf kemudian menolaknya. Padahal walaqad hammat bihi wa hamma biha. Padahal Yusuf punya hasrat kepada Zulaiha, Zulaiha pun punya hasrat kepada Yusuf. Tapi Yusuf mampu mengendalikan dirinya, sedangkan Zulaiha bablas karena tidak memiliki hikmah. Lari keduanya. Yusuf ditarik-tarik sampai akhirnya dia enggan dan tidak mau, bahkan menolak luar biasa. Lari ke pintu Yusuf. Nah kemudian Zulaiha lari ke pintu. Sama-sama wastabaqal baba, kalimat Qur'annya itu. Wastabaqal baba. Istabaqo itu berlomba-lomba. Makanya kemudian kita kenal dalam bahasa Indonesia musabaqoh. Musabaqoh tilawatil Quran, istabaqoh. Dua-duanya nih, Yusuf berlomba-lomba, istabaqoh. Yusuf musabaqoh, kemudian Zulaiha musabaqoh. Berlomba-lomba adu cepat. Kemana? Tujuannya satu, pintu. Wastabaqal baba, dua-duanya lari ke pintu. Tapi meskipun tujuannya sama, satu, namanya pintu. Tapi niat kedua orang tersebut menuju pintu kan gak sama. Ya, wastabaqo, dua-duanya berlomba, al-baba, tujuannya satu, pintu. Yusuf lari ke pintu, Zulaiha lari ke pintu.
Tapi meskipun tujuannya sama-sama pintu, niat keduanya nggak sama itu. Kalau Yusuf lari ke pintu, menyelamatkan diri. Kalau Juwaiha lari ke pintu, nangkep Yusuf, gitu kan? Kan sama larinya, tujuannya. Tapi niatnya nggak sama. Maka ini boleh jadi kita pahami sebagai begini. Ada dua orang melakukan perbuatan yang sama, tapi bisa jadi niatnya berbeda. Ya, niat berbeda. Ada dua orang melakukan hal yang sama, tapi keinginan atau motifnya nggak sama itu. Yang ini kan kejadian, emang kenyataan. Dua orang melakukan perbuatan yang sama, motif nggak sama itu. Yusuf lari ke pintu, Zulaiha lari ke pintu. Motif Yusuf menyelamatkan diri, motif Zulaiha nangkep Yusuf, kan beda. Ada orang mungkin merampok. Kemudian ketika merampok, orang yang dirampok itu melawan. Sehingga akhirnya terkena parang dan kemudian tertebas tangan itu tuh. Putus tangannya. Putus tangan, hilang tangan itu. Ada dokter yang terpaksa mengamputasi tangan pasiennya karena lukanya yang menyebabkan boleh jadi penyakit makin menjalar. Diputus oleh dokter itu. Bukankah perampok memotong tangan? Bukankah dokter juga memotong tangan? Tapi perampok memotong tangan karena dia melawan. Tapi kalau dokter memotong tangan karena mencegah penyakit menjalar. Dua-duanya motong tangan kan. Yang satu membunuh. Membunuh disebabkan karena boleh jadi orang tersebut melawan. Yang satu juga membunuh disebabkan karena dia adalah eksekutor atau diperintahkan untuk menghilangkan nyawa penjahat yang divonis hukuman mati. Kan sama-sama bunuh. Tapi yang satu niatnya jahat, yang satu saya atas nama hukum. Kan sama-sama. Sehingga betapa hebatnya niat ini sampai-sampai agama punya concern atau punya garis bawah terhadap agama, terhadap niat. Maka populerlah, ibu bahkan tahu sendiri innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada motif atau niat. Karena orang bisa duga kita salah itu. Ya orang bisa ngelihat kita macam-macam itu. Tapi motif si pelakunya gimana? Ya terserah si pelaku. Makanya kalau ada orang nilai kita macam-macam, tenang aja udah. Orang Allah yang tahu kok. Biasa-biasa aja udah. Bapak bisa jadi karena kelihatan orang nggak pernah sedekah, Bapak dibilang pelit. Padahal apa yang Bapak lakukan kalau saya sedekah, saya nunggu orang nggak kelihatan. Karena malu. Saya maaf ya, bukan naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Kalau lagi bawa motor, bawa mobil, terus kemudian jalan, ngelihat orang yang rasanya cocok kalau dikasih, itu kesian entah jualan mikul gitu. Terus kasihan, ya Allah jauh amat pakai jualan ini gitu. Udah terengah-engah. Apalagi di bulan puasa. Terus kita pakai mobil enak, AC-nya dingin. Terus ngelihat di keramaian, ya Allah kasihan amat mana udah tua gitu. Pengen ngasih di tengah jalan ataupun berhenti, orang kerumunan rame, malu. Sehingga harus jalan dulu, nunggu di tikungan tuh, kita tunggu aja. Begitu sepi baru kasih. Bukankah nggak ada orang yang ngelihat itu? Ya, lagi-lagi maaf kalau saya mengungkapkan ini bukan karena saya riak ke Bapak, bukan. Tapi rasanya malu kalau itu dilihat oleh orang lain, malu. Sementara kalau ada orang nggak pernah ngelihat kan dibilang kita pelit lah segala macamnya, urusan dia. Makanya kalau gitu motif itu luar biasa, tergantung niatnya. Sudahlah, urusan orang mau ngomong, orang punya mulut. Urusan orang mau menilai, di akhirat punya tanggung jawab. Terus kemudian kita dinilai orang, ya biarin aja. Perbuatan sama, motif beda itu. Nah ini kan bukankah wastabaqal bab menjadi pembelajaran kepada kita. Dua-duanya menuju tempat yang sama dengan motif yang berbeda. Nah ini motif dalam kaidah umum. Kalau Bapak masuk ke daerah fikih, namanya daerah fikih. Ini bukan daerah fikih nih. Kalau Bapak masuk wilayah fikih, maka wilayah fikih bilang an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudzu biha sunnatun. Masuk area fikih. Nah, kitabnya kecil, tipis, namanya Safinatun Najah. Terus kemudian di situ ditulis oleh si pengarang, an-niyatu utawi ngaranin niat iku qasdu syai'in najasa wiji-wiji. Gitu mengajas sesuatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi berbarengan dengan perbuatannya wa mahalluha
utawi panggonane niat iku alqalbu hati gitu dalam bahasa itu. Bahwa yang namanya niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Tempat niat itu hati. Melafalkan niat itu anjuran. Ini wilayah fikih. Wilayah fikih, kalau wilayah umum nggak bisa pakai ini. Makanya nggak semua hukum itu pakai fikih. Enggak. Kalau semua hukum pakai fikih repot kita ini. Kalau dalam hukum fikih kira-kira berbohong dosa nggak? Hah? Dalam ilmu fikih bohong dosa nggak? Dosa, di mana-mana ilmu fikih bohong dosa. Tapi dalam ilmu sosial ada bohong yang bisa dibenarkan. Kan sosial namanya gitu. Jadi nggak semua hukum pakai aturan fikih semua. Ya repot, ada ilmu sosialnya. Sehingga kalau ilmu sosial tidak perlu pakai ini katanya gitu. Kalau pakai ibadah ya ini fikihnya nih gini. Ya gitu. Jadi kalau gitu, kalau ukuran bohong, masih ada bohong yang dibenarkan untuk menyelamatkan nyawa orang. Ya, jangan jujur. Bahkan ilmu sosial memerintahkan kepada kita wajib berbohong pada waktu-waktu tertentu. Wajib. Jangan jujur, wajib bohong. Di antara yang wajib bohong itu salah satunya adalah kalau kita menjenguk orang sakit. Ya, jenguk orang sakit wajib bohong itu. Begitu kita datang nanya kepada keluarganya sakitnya apa? Lupa. Kayaknya kita tinggal nunggu waktu aja. Bapak sakitnya gini, dokter udah vonis gini. Ah, udah baik, saya ke ruangan ya. Gitu. Begitu ke ruangan, terus kemudian nanya kepada si pasien, sengaja kita ulang lagi, Bapak sakit apa? Dia bilang, katanya sih saya sakitnya ini. Kita udah tahu vonis dokternya apa. Tapi bukankah kita bilang kepada si pasien itu, Pak, yang namanya penyakit model kayak gini, kalau Allah mau, idza arada syai'an ayyaqulahu kun fayakun. Sembuh, Pak. Kita usaha. Gitu. Jangan jujur. Sakitnya apa, Pak? Gini. Tetangga kemarin cuma 3 hari sakit kayak begini. Gitu. Itu sehari mati udah, nggak 3 hari yang kita ini. Bukankah wajib bohong kita itu? Ada obatnya, Pak. Semangat. Insya Allah sembuh. Allah yang menyembuhkan itu. Penyakit kita datangnya dari kita. Tapi kalau Allah mau menyembuhkan, apa yang nggak bisa? Bukankah kita bohong? Dalam ilmu fikih dosa. Tapi dalam ilmu sosial bohong itu wajib. Bohong dalam perang. Nih yang perang nih, lagi perang nih. Rata-rata bohong semua itu. Yang paling banyak bohongnya Trump. Paling banyak bohongnya tuh. Gitu ya, ngomong hari ini besok rubah lagi ini gini bohong lagi, katanya udah ngomong, katanya enggak, segala macam, kan bohong tuh. Ya, dalam perang tuh bohong semuanya itu. Bahwa sudah habis masih ada bilangnya. Kan untuk menunjukkan bahwa kita masih kuasa. Jangan bohong, jangan perang jujur. Perang jujur habis kita ini nih sama orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sampai dengan wastabaqal bab gitu, maka Nabi Yusuf dengan Julaiha lari menuju pintu, dan saat itulah dipahami oleh para ulama dua-duanya lari dengan tujuan yang sama tapi dengan niat yang berbeda. Sehingga niat harus dipatri, niat harus kuat, motif harus hebat. Semua motif kita itu bukan ikhlas, tapi yang kita lakukan motifnya adalah saya mencari ridho Allah. Kita mencari ridho Allah. Bapak duduk di sini ngaji sampai dengan waktu syuruk atau melakukan berbagai macam aktivitasnya, melaksanakan ibadahnya, saya kesini mencari ridho Allah. Mudah-mudahan Allah yang kita cari ridhonya pun menganugerahkan keridhoan kepada kita semua, sehingga kalau sudah menganugerahkan keridhoan, meskipun kita tidak minta, Dia yang ridho akan memberi kepada yang sudah diridhoi. Sebagaimana kalau orang tua sudah ridho kepada anaknya, anak tidak perlu meminta, orang tua akan memberi. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, sehingga meskipun kita tidak mengangkat tangan dan meminta, Allah tetap menganugerahkan, walaupun tetap wajar sebagai seorang hamba menunjukkan rasa lemah di hadapan Tuhannya. Demikian kita buka termin yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan dan bisa saya jawab, tapi kalau tidak, saya jadikan PR, karena saya bukan chat GPT yang begitu ditekan langsung ngasih aneka jawaban. Silakan Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks gimana? Seminggu yang lalu
Oh, kebalik. Saya mau beli sapi tapi tidak bawa uang. Mm-mm. Oh, pakai syarat. Gitu ya. Baik. Satu, bahwa yang masuk dalam kategori Bapak ini menurut saya adalah membeli dengan cara memesan. Gitu ya. Saya mau beli 6 ekor, pesan. Gitu. Terus kemudian dengan catatan-catatan. Dengan catatan-catatan. Boleh jadi 6 ekor ini tidak terbeli seluruhnya. Tapi saya sudah siapkan ini. Saya pesan. Pada hari haknya nanti saya akan bayar tergantung pada uang yang ada. Dengan pesanan begitu. Boleh enggak dengan pemberian sebagian itu? Dalam kaidah muamalah manusia, muamalah dalam pengertian jual beli dan segala macamnya ya. Al-Quran menetapkan kaidah umumnya begini. Jangan kamu makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Kecuali dengan cara dikelola asas ridho atau suka sama suka. Disinilah perkembangan para ulama tuh banyak akhirnya. Sehingga dengan kaidah ini akhirnya muncul berbagai macam persoalan-persoalan yang baru dengan dasar ini. Yang dulu tidak dijumpai sekarang bisa dijumpai. Karena dulu belum sekompleks saat ini. Sehingga kalau Bapak memberikan syarat kepada si penjual. Dan si penjual itu meridoinya atau membenarkannya, oke, saya terima. Nanti pada hari haknya mungkin cuma bisa 5 bukan 6. Tapi saya sediakan tolong ini ya. Nanti si pemilik ini suka, maka hal itu bisa dibenarkan. Karena si penjual itu suka. Bahkan ada cerita gini, Nabi pas begitu mau beli unta, terus kemudian dikasih syarat. Ya Rasul, kepada orang lain ini saya nggak jual harga sekian, katakan 500. Tapi kepada engkau saya jual 500. Catatannya, engkau naikkan unta saya ini nih, naikin sampai datang ke rumah saya. Saya kasih 500. Yang lain gak saya kasih. Tapi kalau kepada engkau saya kasih 500 dengan catatan engkau naikin untanya sampai ke rumah saya. Rasul mau? Oke. Naiklah. Dengan janji 500 kan tadi. Jalan sampai rumahnya, Nabi turun, terus kemudian si pemilik unta bilangnya, "Ya Rasul, unta ini buat engkau saja sudah. Karena engkau sepakat dengan janji saya." Ya, dengan persyaratan yang saya tetapkan. Boleh 500 dengan catatan naikin untanya sampai ke rumah saya. Begitu selesai turun, maka saat itulah dibebaskan oleh si pemilik barang tadi. Maka hal tersebut dalam perdagangan adalah saling ridho di antara si penjual dengan si pembeli. Dia tidak merasa rugi kalau satu masa mesennya 6 dibayarnya cuma 5. Nggak merasa rugi karena oke, nggak apa-apa, saya ridho. Tapi kalau syukur 6 boleh jadi, kalau enggak ya 5 bisa dibawa. Wallahu a'lam. Begitu antara bainakum. Saling ridho di antara kalian semua. Wallahu a'lam, begitu Bapak. Ada lagi, satu lagi? Dari Ibu? Enggak ada ya? Baik, ini yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada.
Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.